Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai ibadah kebaktian umum kita pada hari ini. Sebelumnya, saya mau memberikan kesempatan bagi jemaat untuk mengambil waktu saat tadi. Ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Mari jemaat kita bersama menaikkan segala pujian dan syukur bagi Tuhan, sebab Dialah Allah yang maha kudus, Allah yang awal dan yang akhir dari segalanya. Ku
Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam surga, Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah dari segalanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan, hari ini kami bersama-sama datang dengan rendah hati, sujud menyembah di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, kiranya siapkan hati setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini, dan siapkan hati kami pula untuk mengikuti perjamuan-Mu yang kudus pada hari ini. Tuhan, kiranya sucikan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakan kami, biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat, dengan gereja segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita silakan duduk. Mari dengan semangat dan dengan sukacita dan dengan hati yang riang kita memuji Tuhan Allah kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan.
lembutkan hati kita, sendengkan telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersama-sama naikkan pujian indah bersama. Kau
bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kerinduan yang Tuhan berikan setiap saat, setiap waktu. Pada saat ini Tuhan, pada waktu kami boleh datang kepadamu, bersekutu denganmu, biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan di dalam setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan senantiasa masih berikan kepada kami, untuk kami boleh menyembah-Mu, mendengarkan akan sabda-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami mau membaca, merenungkannya. Tuhan berkati baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar ya Tuhan dan merenungkan firman-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhir ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh memasuki bulan yang ke-11 ya di tahun ini. Semua karena murah Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup setiap kita boleh lewati bersama dengan Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15. Mari kita membuka bersama-sama Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita akan melihat ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sebuah pohon dia akan menghasilkan buah. Karena apa saudara? Karena pohon itu dipelihara dengan baik. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita akan kecewa jikalau kita mempunyai pohon buah bertahun-tahun ya, tapi tidak menghasilkan buahnya. Mungkin kita berkata, saya akan tebang saja ya. Saya nggak mau lagi nih pohon ya, terus tumbuh ya, daunnya lebat tapi nggak pernah berbuah. Saudara, kita mau melihat, belajar bagaimana dari perumpamaan pengajaran Tuhan Yesus di dalam bagian ini, di mana Tuhan Yesus memakai pohon anggur. Saudara, pohon anggur di Palestina merupakan hal yang biasa ya. Mungkin kalau kita di sini seperti pohon mangga gitu ya, setiap rumah punya pohon mangga ya. Nah saudara, pada waktu itu pohon anggur merupakan hal yang biasa
yang dimengerti bagaimana dipelihara pohon anggur itu supaya bisa menghasilkan buah yang baik, berbuah dengan lebatnya bagi orang-orang pada saat itu. Nah, saudara, kita melihat di sini Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana Allah Bapa adalah pengusaha daripada kebun anggur itu. Dan Yesus dikatakan sebagai pokok anggur itu. Tetapi penekannya di sini, saudara, bahwa Yesus Kristus dia sebagai pokok anggur yang benar. Nah, kata benar di sini dalam bahasa aslinya adalah asli, ya, sejati. Ya, jadi benar di sini adalah asli yang sejati. Nah, saudara, kita melihat lagi bahwa pohon anggur itu banyak rantingnya. Dan ranting-ranting itu menggambarkan murid-murid Yesus. Kita melihat, saudara, penekanan di dalam bagian ini bahwa Tuhan Yesus ingin menekankan, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, saudara-saudara sekalian, kata itu merupakan perintah, di mana Tuhan Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku, merupakan perintah daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tetapi saudara, kita melihat kelanjutannya, dan aku akan diam di dalam kamu. Aku diam, aku di dalam kamu, atau tinggal di dalam kamu. Saudara, ini merupakan respon daripada murid-murid. Apakah dia mau, ya, Yesus itu diam atau tinggal di dalamnya? Maka itu, saudara, kita melihat di sini bahwa kata tinggal di dalam aku yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu murid-murid mentaatinya untuk diam. Ya, Yesus diam di dalam hidupnya. Nah, saudara, di sini merupakan satu hubungan atau satu persekutuan daripada murid-murid dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin supaya murid-murid itu bersekutu, mempunyai hubungan yang baik, yang terus-menerus, saudara. Sehingga dikatakan bahwa ranting itu harus tinggal pada pokoknya. Berarti, saudara, dia harus bisa berbuah, ranting itu. Bahkan berbuah banyak, saudara, maka ranting itu harus nempel terus. Tapi kalau ranting itu nggak nempel, nggak tinggal pada pokoknya, maka ranting itu akan kering, mati, dan dibuang ke dalam api, dibakar. Saudara, di sini kita melihat ada dua macam orang Kristen. Bagaimana, saudara, orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia, yang artinya terus-menerus mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupannya. Tetapi ada orang Kristen menjadi Kristen tetapi tidak hidup tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalamnya. Seorang pengkhotbah pada abad yang ke-19 mungkin, ya, Charles Haddon Spurgeon. Dia seorang pengkhotbah yang cukup terkenal dari Amerika. Dia mengatakan begini, teman-teman kekasih, waspadalah terhadap kekristenan tanpa Kristus. Artinya, waspadalah terhadap usaha untuk menjadi orang Kristen tanpa setiap hari hidup dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya, saudara, tanpa hubungan, tanpa persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Saudara, kehidupan kita harus tetap terus mempunyai persekutuan dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, sumber hidup kita. Maka, saudara, kalau kita lepas daripada sumber hidup itu, maka kehidupan kita, saudara, tidak akan berbuah. Kehidupan kita tidak akan menjadi murid yang berbuah banyak yang dikehendaki oleh Allah. Katakan di dalam ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang Kristen yang tidak tetap tinggal terus, sehingga hidupnya tidak berbuah,
dikatakan akan dibuang, akan dibakar dengan api. Nah, ada dua penafsiran saudara, yaitu dikatakan bahwa api ini adalah neraka, api neraka, ya. Menggambarkan api neraka, yaitu orang Kristen memang sejak mula dia menjadi Kristen, tetapi tanpa keselamatan. Artinya saudara, dia menjadi orang Kristen tetapi tidak pernah memperoleh anugerah keselamatan di dalam hidupnya. Kita melihat contohnya saudara dari 12 murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Memang dia belum menerima keselamatan. Nah saudara, tetapi kita melihat bahwa bagaimana saudara orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, yang sudah diselamatkan itu saudara, bagaimana bisa menghasilkan buah, yang sudah berdamai dengan Tuhan, bagaimana bisa berbuah, dia harus dibersihkan. Rati itu bisa berbuah banyak, dikatakan dia harus dibersihkan, dipotong, dikatakan saudara, supaya lebih banyak berbuah. Maka itu saudara, ketika kita menjalani kehidupan kita untuk tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka saudara, kita harus dibersihkan, kita harus dipotong, ya, dalam kehidupan kita, artinya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin hidup kita memuliakan Tuhan, tetapi kita tidak memuliakan Tuhan. Tuhan ingin kita berbuah di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak dapat berbuah. Nah saudara-saudara sekalian, kita boleh belajar pagi hari ini bagaimana saudara kita boleh tetap terus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita harus mau terus bersekutu dengan Tuhan, yaitu kita harus beribadah kepada Tuhan secara komunal, secara bersama-sama. Saudara, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul bahwa setelah Pentakosta, Rasul Petrus berkhotbah menginjili, ada 3.000 orang yang bertobat. Disitulah saudara gereja mula-mula, yaitu 3.000 orang yang bertobat. Dan firman Tuhan mengatakan, Kisah 2 ayat 42, mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bersekutu bersama-sama selalu. Mereka mempunyai bertekun, dikatakan mau untuk bersekutu secara komunal bersama. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-46 di sana dikatakan mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, di rumah Allah, bersama-sama orang percaya. Mereka berkumpul bersekutu dengan Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa persekutuan dengan Tuhan itu bisa di dalam ibadah bersama di dalam rumah Tuhan. Tetapi saudara, bersekutu dengan Tuhan itu juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita secara pribadi dan keluarga. Yaitu dikatakan saudara di dalam ayatnya yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Saudara, di sini menunjukkan kehidupan orang Kristen di dalam kehidupannya yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan dengan membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Sehingga saudara, kita punya hubungan dengan Tuhan ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara sekalian, bahwa di zaman daripada Martin Luther, ya, kita mengetahui kemarin saudara 31 Oktober adalah hari reformator, hari reformasi. Martin Luther sebagai reformator daripada reformasi gereja pada pertengahan abad 16. Nah saudara-saudara sekalian, tetapi kita melihat pada waktu itu di mana gereja sudah menyimpang daripada ajaran firman Tuhan, yaitu firman Tuhan hanya dibaca oleh pimpinan-pimpinan gereja saja, tetapi orang awam jemaat itu tidak diperkenankan atau tidak boleh membaca atau enggak punya, ya, Alkitabnya untuk membaca. Jadi saudara, pada waktu itu
orang Kristen gampang disesatkan. Sehingga saudara, gereja pada waktu itu ketika menyimpang saudara, bahwa orang Kristen pada waktu itu saudara tidak hidup lagi sesuai dengan firman Allah. Maka kalau kita mengerti saudara di dalam reformasi, salah satunya adalah kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Bagaimana Martin Luther ingin mengembalikan gereja kepada ajaran daripada firman Tuhan, kepada Alkitab, sehingga saudara ada reformasi. Ya, Martin Luther mengadakan reformasi. Saudara, pada waktu itu Martin Luther tidak mudah, saudara. Ya, bahkan dia dikatakan sebagai orang yang sesat. Dia dikucilkan oleh gereja. Tetapi saudara, di dalam keadaan yang demikian, saudara, dia selalu ingat akan firman Tuhan. Ya. Nah, khususnya saudara di dalam Mazmur 46. Bagaimana di sana saudara di dalam ayat yang kedua dikatakan Allah itu kota benteng kita yang kokoh. Dan dia menciptakan satu lagu, ya, yang merupakan lagu him di PPK, ya, di sana PPK 219, Allah jadi bentengku. Ditulis di syair ini, diciptakan lagu ini oleh Martin Luther. Nah, saudara-saudara sekalian, Martin Luther dia mendapatkan kekuatan yang begitu luar biasa. Ya, hanya Alkitab, ya, sola scriptura, hanya Alkitab. Yaitu artinya saudara bahwa tidak ada kebenaran, ya. Bahkan pada waktu itu saudara dikatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Ya. Nah, saudara, jadi hanya oleh Alkitab itu, tidak ada kebenaran selain daripada Alkitab, hanya Alkitab. Ya, kebenaran satu-satunya yaitu firman Allah bagi kita. Maka itu saudara, kita bersyukur, ya, kesempatan kita hidup di dalam zaman ini saudara, ya, tidak dibatasi atau tidak diperbolehkan kita punya Alkitab. Ya. Kita bisa membaca Alkitab, kita bisa merenungkan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya oleh pimpinan-pimpinan gereja saja pada waktu itu. Nah, saudara, ini karena reformasi, ya. Martin Luther, sejarah gereja telah berjalan membuktikan saudara bahwa kehidupan bersekutu dengan Tuhan, ya, di mana kita bisa tinggal di dalam firman, kita tinggal di dalam Kristus, kita bersekutu dengan Tuhan melalui membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya adalah kita bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Baik berdoa bersama maupun juga di dalam doa kita pribadi atau keluarga kita bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan doa kita. Maka itu saudara-saudara sekalian, begitu pentingnya kita mengerti akan ayat yang ke-7 selanjutnya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi saudara, orang yang mengerti akan ayat ini, saudara, dia harus tinggal di dalam firman. Dan firman Tuhan itu harus tinggal di dalam dirinya, karena dia hidup dengan membaca, merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Nah, sehingga saudara, dia boleh mengerti bahwa ketika berdoa, meminta apa yang dikehendakinya, dia bisa menyesuaikan dengan kehendak Allah. Jadi jangan mengatakan, ayat ini mengatakan kalau apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tetapi saudara, bukan hanya kita mengerti, oh saya punya kehendak, saya berdoa, saya minta sama Tuhan, saya terima. Ya. Tetapi saudara, yaitu bagaimana akhirnya kita mengerti, karena kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka kita mengerti bahwa kehendak saya itu harus disesuaikan dengan kehendak Allah.
Saya harus taat kepada kehendak Allah. Karena saya mengerti firman Allah. Karena firman Allah tinggal di dalam aku. Maka saudara, kalau kehidupan kita boleh mengerti akan hal ini saudara, maka kita tidak akan kecewa ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan, saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh mengerti ayat ini. Karena doa kita nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kehendak kita ini saudara harus bersatu, harus menyatu dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan menerima. Jadi kehendak Allah itu harus di atas daripada kehendak kita sendiri. Nah sehingga saudara, pada waktu kita hanya kehendak kita saja di dalam apa yang kita minta doakan kepada Tuhan, maka saudara, kita tidak menerimanya. Tetapi kalau doa kita itu apa yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Allah, maka kita menerimanya. Nah saudara, ayat ini jangan dilepas daripada 7A-nya ya, di dalam konteks bagian firman Tuhan ini. Sehingga saudara, kita semakin mengerti dan mengerti saudara apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam bagian ini saudara, bahwa kita harus terus menerus bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita jangan menjadi orang Kristen tanpa Kristus. Kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen tapi tanpa Kristus. Saudara, maka kita tidak akan berbuah di dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, kita belum menerima keselamatan itu di dalam hidup kita. Tetapi saudara, jikalau kita boleh hidup tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka saudara, kita sudah menerima akan keselamatan itu. Maka kehidupan kita berbuah dan kita dapat memuliakan Tuhan. Di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-36. Karena oleh Dia, kepada Dia, dari Dia dan kepada Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, maka kehidupan saudara dan saya ketika kita berbuah banyak saudara, maka kita memuliakan Allah Bapa yang di surga di dalam kehidupan kita. Saudara, marilah kita boleh sungguh merenungkan kembali daripada arti makna bersekutu dengan Tuhan. Saudara, di dalam perjamuan kudus ini, maka ketika kita melakukan sakramen perjamuan kudus adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Satu persekutuan di mana saudara, Kristus menjadi milik kita. Kita adalah milik Kristus. Dan kita boleh bersekutu di dalam perjamuan kudus ini dengan Tuhan. Kita mengingat akan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Karya Kristus di atas Kalvari, di Golgota. Dia mati untuk menebus dosa kita. Saudara-saudara sekalian, maka pada waktu kita bukan saja melihat kepada apa yang di masa yang lalu, 2000 lebih tahun yang lalu, kita mengingat akan pengorbanan, kesengsaraan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Tetapi juga sekarang di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Maka itu saudara, di dalam sakramen perjamuan kudus adalah di mana kehadiran Kristus itu di dalam perjamuan kudus. Kita percaya kehadiran Kristus di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan pada waktu kita melihat kepada apa yang di depan kita, untuk masa depan kita di dalam iman dan pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sambil terus memberitakan akan Kristus yang sudah
mati bagi orang berdosa. Saudara-saudara sekalian, maka pada waktu kita melakukan sakramen perjamuan kudus ini, bukan saja bermakna kepada apa yang masa lalu, bermakna pada masa saat ini, tetapi juga pada masa yang akan datang, di dalam menantikan kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Kita terus memberitakan kematian Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena biarlah kita boleh sungguh mentaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Satu hubungan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap waktu, setiap saat kita punya persekutuan dengan Tuhan. Sehingga hidup kita, saudara, ketika kita boleh mentaati apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan menghendaki kita untuk berbuah dan berbuah banyak. Kita menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sudah menerima akan anugerah keselamatan. Oleh karena kasih Kristus di dalam hidup kita, dan kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, terima Dia sebagai juru selamat kita. Biarlah saudara, ketika kita boleh menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, biarlah kita boleh menjalani kehidupan bersama dengan Kristus, bersekutu dengan Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita, keluarga kita, hari-hari yang kita jalani. Biarlah kita bersama dengan Yesus, Tuhan kita, sumber hidup kita, yang kita boleh senantiasa perlukan setiap keadaan situasi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh senantiasa memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan saudara sekalian, kita rindu untuk hidup boleh memuliakan Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita ada yang mau dibersihkan, dipotong. Mungkin hal itu tidak enak, tetapi Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya berbuah dan berbuah dan berbuah banyak. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Satu hubungan, satu persekutuan yang indah di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya. Biarlah Tuhan, kami juga mau tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Satu persekutuan di dalam kehidupan kami yang senantiasa kami boleh lakukan, nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang sudah kami boleh dengarkan dan renungkan. Biarlah Tuhan yang boleh memampukan dan menolong kami supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita menaikkan pujian bahwa kami dekat ke salib.
Yerusalem. Engkau rela berkorban mati untuk menebus dosa kami. Tuhan, pada waktu kami boleh bersama-sama di dalam perjamuan kudus ini, kami boleh mentaati apa yang Engkau perintahkan dalam persekutuan kami dengan Engkau. Tuhan, biarlah boleh sungguh kami boleh senantiasa merindukan persekutuan dengan Engkau di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ampuni, sucikan kami ya Tuhan di dalam setiap kami. Kalau ada dosa yang mendukakan hati Tuhan, ampuni Tuhan, sucikan dan layakan kami untuk kami boleh menerima akan perjamuan kudus ini bersama dengan Tuhan. Setiap kami boleh diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan kami boleh sungguh merasakan akan kehadiran dan berkat-Mu Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Setelah makan lalu Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Makanlah dan minumlah." Saudara, mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk penebusan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita mengangkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus yang tertumpah untuk penebusan pengampunan dosa kita. Mari saudara, kita dengan penuh ucap syukur kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa, minta Ibu Gloriana untuk menaikkan doa syukur. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini sekali lagi kami boleh dilayakkan, diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan perjamuan kali ini boleh terus mengingatkan kami akan kasih-Mu dan akan pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Ya Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang Kau tebus, kami juga mengerti akan isi hati Tuhan dan kami mau taat untuk melakukannya. Kami bersyukur Tuhan karena firman hari ini juga mengingatkan kami bahwa kami harus selalu bersekutu dengan Engkau. Berikan kami hati yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami boleh sungguh menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap kami.
Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara, hari ini kita mau membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita boleh maju ke depan, dan sebelumnya kita menaikkan pujian terlebih dahulu. Ku berikan syukur. Senyap
Tuhan, kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau yang memelihara, Engkau yang menolong di dalam kehidupan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami. Tuhan, apa yang kami lakukan bersama dengan Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau mau menerima akan syukur kami, persembahan kami, yang kami boleh bawa dengan hati kami yang bersyukur kepada-Mu. Untuk segala berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang Engkau berikan kepada kami, kesehatan yang Engkau berikan, kekuatan ya Tuhan, di dalam kami menghadapi segala berbagai hal, pencobaan, tantangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berserah Tuhan dan menyerahkan akan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menopang, memberkati di dalam usaha pekerjaan, studi anak-anak kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa membimbing. Di tengah jemaat yang sudah lanjut usia, di tengah jemaat yang lemah tubuh sakit Tuhan saat ini, kiranya Engkau menjamah, mengangkat, menolong, menyembuhkan dari segala kelemahan sakit penyakit ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami Tuhan, masih dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon kemurahan, belas kasihan Tuhan, menolong bagi bangsa kami. Hingga boleh pandemi ini boleh berakhir ya Tuhan. Kami percaya sesuai waktu kehendak-Mu Tuhan. Kau boleh nyatakan Tuhan akan di dalam masa yang sulit ini yang kami boleh hadapi Tuhan. Di dalam segala keterbatasan, biarlah Tuhan, kalau kami boleh hidup menjaga jarak dengan sesama kami. Biarlah kami juga bukan menjadi musuh daripada sesama kami, saudara. Tetapi musuh kami adalah virus corona Tuhan. Ketika kami boleh menjaga jarak di dalam kehidupan kami antara sesama kami, bahkan di tengah keluarga kami Tuhan, dengan berjaga-jaga Tuhan semuanya, biarlah Tuhan Kau boleh menolong kami. Biarlah hidup kami juga Tuhan boleh nyata untuk boleh mengasihi Tuhan, mengasihi akan sesama kami, dan terlebih di tengah keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu Tuhan yang boleh Kau berikan, nyatakan di dalam kehidupan kami. Adalah apa yang kami boleh persembahkan, bukan hanya sebagai uang yang materi yang kami boleh bawa, tetapi hidup kami, tubuh kami yang kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih, kami naikkan syukur dan doa kami yang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai, memimpin, memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Doa teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.